Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video ini saya akan memberikan materi terkait layout website ya, menggunakan Bootstrap. Jadi, pertama-tama mungkin saya akan jelaskan terkait apa itu ataupun fungsi dari layout website. Jadi, layout website ini merupakan sekumpulan elemen ataupun komponen-komponen HTML ataupun variabel ya yang terkait dengan media tertentu untuk mendukung konsep pembuatan website. Jadi tujuan dari kita membuat sebuah layout website itu adalah untuk menggabungkan beberapa elemen ataupun komponen, bisa itu gambar, bisa itu teks ataupun audio ataupun yang lainnya, agar konten yang disajikan di website itu lebih tertata rapi gitu ya. Lalu layout website ini akan berperan sebagai template ataupun format yang sudah ditentukan yang isinya berupa desain tampilan website yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi website itu sebenarnya sebelum kita bangun ataupun kita kerjakan, kita butuh layoutnya dulu ya, ataupun tata letak dari sebuah website itu ya. Jadi agar nanti mempermudah kita dalam menyusun ataupun meletakkan komponen-komponen ataupun elemen-elemen yang dibutuhkan di dalam halaman website. Nah, jadi unsur layout yang ada di website saat ini biasanya ada yang seperti ini. Terdiri dari ada sebuah header, ada navigasi, ada body ataupun konten, lalu ada sidebar, dan juga nanti ada footer. Jadi unsur-unsur yang biasanya membangun sebuah layout website itu ada 5 unsur gitu ya. Header itu biasanya berfungsi untuk menampilkan judul ataupun title dari sebuah website. Lalu ada navigasi yang berisikan biasanya menu-menu gitu kan yang dibutuhkan di dalam website tersebut ya kan. Lalu ada body ataupun konten, biasanya ini berisikan isian utama ataupun konten utama dari halaman website yang sedang kita buka gitu kan. Lalu sidebar ini biasanya berisikan list-list ataupun link-link tambahan yang dibutuhkan nanti dalam satu website. Lalu nanti footer ini berisikan catatan kecil nanti yang ditempelkan di dalam website untuk memberitahu misalnya informasi developernya siapa, terus memiliki hak cipta atau copywriting gitu-gitu ya. Nah, jadi contohnya ada banyak memang layout yang sudah digunakan, tapi terdiri dari unsur yang ada di sini. Yang mungkin sering kita jumpai contoh-contohnya seperti ini. Ya kan, nanti logonya biasa disediakan di atas, lalu nanti ada navigasi, lalu di bawahnya ada header ataupun banner, lalu nanti di sebelah kiri itu ada sidebar, lalu di kanan ini yang posisinya bloknya jauh lebih besar itu biasanya berisikan body atau konten dari website, lalu nanti berisikan ada footer di paling bawah gitu kan. Lalu ada lagi layout seperti ini, ada logo, lalu di sampingnya nanti ada navigation-nya, lalu nanti di sini ada banyak blok-bloknya lagi gitu kan. Lalu nanti ada box-boxnya lagi di sini, serta ada footer di bawah. Nah, jadi artinya layout itu tidak baku gitu ya, boleh kita combine atau bisa kita improve lagi. Yang pasti unsur-unsurnya terdiri dari ini gitu kan. Jadi tidak mungkin website tidak memiliki konten. Untuk apa buat website seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi artinya ada unsur layout ini yang terdapat di dalam contoh-contoh seperti ini gitu ya. Lalu ada yang misalnya seperti ini. Nah, pada saat ini mungkin banyak seperti ini modelnya ya. Logo dan navigation itu dibuat dalam satu baris. Kan lalu nanti ada header ataupun nanti biasanya di sini dibuat ada slide ya kan, image sliding atau carousel di dalam Bootstrap. Lalu nanti di sini ada intro text area gitu kan. Lalu nanti terdiri dari 3 kotak ya kan, 3 box. Lalu nanti di bawah ada footer atau bisa seperti ini, logonya di atas gitu kan. Lalu navigasinya dibuat di dalam sidebar di sebelah kirinya. Lalu nanti di sini ada header, lalu di sini ada konten utamanya, dan di sini bagian footer. Jadi artinya tidak baku, tidak menetap harus tata letaknya seperti ini, enggak. Kita bebas mau menggunakan tata letaknya seperti apa, yang penting terdapat unsur-unsur layout yang seperti ini. Ya kan, kita kan coba terapkan seperti ini, layout ini di dalam Bootstrap.
ya. Kalau di Bootstrap itu untuk mempermudah kita membuat layout, ada, kalau kita buka di website resminya, di dokumentasi Bootstrap, kita cari aja di Google ini. Nah, untuk membantu kita menyusun layout tersebut, ada komponen ataupun komponen yang bernama layout. Nah, di dalam layout ini yang berfungsi mengatur tadi tata letak itu adalah di bagian grid. Ya, nanti jadi ataupun di sini saya jelaskan dari awal dulu, container ya di bagian layout ini. Jadi Bootstrap itu sudah menyediakan fasilitas layouting ya. Jadi kita tinggal menggunakan apa yang sudah ditentukan oleh Bootstrap-nya. Nah, yang pertama itu adalah containers. Nah, containers ini digunakan hampir mirip seperti kanvas utama dari halaman yang mau kita letakkan. Jadi kontainer itu seperti apa ya, kita buat layout elemennya. Ataupun kalau kita perhatikan seperti ini background dari layout kita. Jadi dia seperti kanvas utama yang nanti kita letakkan terdiri dari baris dan kolom di dalam satu kontainer itu ya. Jadi setiap barisnya pasti ada kolomnya. Nah, jadi kontainer itu fungsinya seperti latar utama ya dari halaman ataupun layout website kita. Nah, dalam kontainer ini ukurannya bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang SM, SM itu small ya, MD itu medium, LG itu large ya. Lalu XL itu extra large di sini. Lalu ada XXL, ada fluid. Kalau fluid itu penuh dalam satu layar ya. Jadi kontainer itu kalau hanya kita gunakan kelas kontainer, nanti kalau di small itu ukurannya paling lebar itu 540 pixel. Kalau medium 720, kalau large 960 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau nanti dipakai kontainer fluid artinya seluruh isi layar itu akan digunakan 100%. Ya, lebar layar pengunjung nanti akan digunakan 100% gitu ya. Nah, lalu di dalam kontainer itu nanti terdapat sebuah grid ya kan. Nah, grid ini menggunakan konsep seperti tadi saya jelaskan bahwa dalam satu kontainer itu terdapat baris dan kolom. Jadi nah seperti ini contohnya. Nah, kan ini ada div dengan kelas kontainer, lalu di dalamnya ada sebuah row. Nah, ini adalah baris. Kelas dengan nama row itu adalah baris dari kontainernya. Lalu di dalam baris ini kan barisnya penutupnya yang di sini nih. Nah, di dalam satu baris itu terdapat kolom dengan kelas call ya. Nah, seperti ini. Jadi di dalam satu baris bisa terdiri banyak kolom. Nah, ya. Jadi kalau di dalam column itu nanti juga ada ditentukan ukurannya ya. Ukurannya itu medium, large. Nah, kita lihat dulu ya. Biasanya ada ditentukan. Kita lihat ke bawah. Atau sebentar kita perhatikan. Nah, ini dia. Bukan. Kita search saja di sini grid. Kolom. Jadi saya jelaskan saja. Jadi dalam satu kolom itu nanti akan dalam satu row itu akan terdapat kolom. Nah, kolomnya ini totalnya paling banyak adalah 12. Jadi bisa dibagi menjadi maksimal 12 kolom dalam satu baris. Ya, jadi kita harus pahami bahwa dalam satu kolom dalam satu baris nanti boleh digunakan lebih dari satu kolom, tapi maksimalnya adalah 12 kolom ya. Nah, ketika nanti kita mau menggunakan ini, misalnya contoh saya sudah sediakan satu layout nih. Contoh yang akan kita buat misalnya seperti ini. Ya, kita punya sebuah layout seperti ini. Di atas itu adalah menu ataupun navigasi. Lalu nanti di bawahnya kita sediakan dalam satu baris ini, di baris kedua ini terdiri dari ada slider ataupun carousel nanti. Lalu di baris ketiga
saya akan bagi dua kolom, yaitu sidebar dan main content ataupun body. Lalu nanti di baris keempat ada footer, ya. Nah, nanti masalah isinya tinggal kita tentukan saja apa yang mau kita isi di dalam masing-masing layout ini, ya kan? Nah, pertama-tama mungkin saya buat folder dulu untuk mencoba menerapkan layout tadi. Misalnya saya buat aja folder baru biar rapi. Bebas kalian mau taruh di mana kan. HTML kan bebas mau nyimpan di mana. Misalnya saya buatnya namanya layout. Oke, lalu ini folder ini akan saya buka dengan VS Code. Ya, foldernya akan saya buka dengan VS Code. Oke, lalu open folder di sini. Desain web. Nah, ini layout. Sini ya. Nah, sudah. Lalu saya buat file baru di sini namanya misalnya layout.html. Ya, jadi pertama-tama saya ambil dulu starter template-nya di sini. Ini di docs ini. Starter template yang kedua yang online saja, tapi pastikan kalian terkoneksi dengan internet. Nah, seperti ini title-nya saya ganti aja. Misalnya layout website. Oke, lalu yang pertama kalau kita lihat tadi, contohnya ini yang mau kita tiru adalah di dalamnya ada menu. Berarti di sini tinggal saya cari aja yang namanya navbar, komponennya bernama navbar ini. Lalu saya ambil ini, saya copy aja yang ini kan. Lalu saya letakkan di sini. Nah, ini cukup panjang, nggak apa-apa. Nah, lalu ini tinggal kita ganti aja apa yang kita inginkan kan. Misalnya navbarnya itu isinya websiteku misalnya, ya. Lalu kalau kita lihat hasilnya di halaman layout HTML kita kan ini sudah, ya kan. Nanti kalau mau dihapus ini juga boleh, silakan. Misalnya saya hapus formnya, saya nggak butuh. Oke, save. Nah, seperti ini kan. Nanti tinggal kalian atur ininya, apa namanya, item-item navigasinya apa aja, ya. Lalu setelah itu ada image carousel. Nah, setelah itu kan ini baris kedua ya. Nah, di baris kedua ini kita buat menjadi satu kontainer. Jadi yang baris 2 sampai baris ketiga ini kita buat dalam satu kontainer. Menunya nggak usah kita buat kontainer. Maka di sini ini kan akhir tutup dari slash nav yang di atas kan. Maka di sini saya buat div baru, sebuah div dengan kelas container seperti ini. Di dalamnya ada berapa baris? Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3. Maka di sini saya buat div dengan row sebanyak 3 ya. Saya buat dulu, saya copy paste dulu ketiganya. Nah, oke. Nah, ada 3 row. Nah, di baris pertama yang ini ada sebuah kolom, tapi kolomnya 1 kan di baris pertama ini. Maka di sini di baris pertama yang ini saya buat aja div dengan kelas call. Saya buat ukurannya medium, kasih garis hubung MD artinya medium, lalu size-nya itu saya mau 12. Karena seperti tadi saya bilang bahwa kolom yang ada di dalam satu row itu maksimalnya 12. Karena ini kita lihat hanya ada satu kolom, berarti saya buat banyaknya itu 12, artinya dalam satu row ini akan terdiri dari 12 kolom, size-nya 12 gitu ya. Lalu di dalamnya ada carousel. Kita cari aja carousel di sini. Nah, ini carousel. Saya pakai yang sederhana yang ini aja, ya kan. Copy, lalu saya paste di sini. Nah, image-nya saya belum tahu apa, misalnya saya download aja dari penyedia website image yang murah ya, yang gratis ya, free pick. Kita cari aja yang cocok, kita masukkan ke situ ya. Vektor kayaknya. Kita ambil yang dia lebar ya. Atau kita cari konsep yang lain dulu. PSD video nggak ada kategorinya ya. Nah, ini nature. Contoh ambil. Wah, ini yang bayar.
Atau kita coba cari di sini aja, free wallpaper. Oke, kita ambil aja salah satu. Oke, misalnya ini kita coba. Kita sediakan 3 gambar aja. Ini saya download. Oke, sudah satu. Gambar kedua ini saya download. Oke. Lalu ketiga yang ini aja. Oke, sudah. Nah, di sini kalau hasil downloadnya saya copy aja ya. Yang 3 ini saya copy. Yang mana aja ini ya? Nih, udah 3 ya. Saya copy. Saya masukkan ke folder project tadi di sini. Ini saya ganti aja namanya masing-masing biar gampang untuk dipanggil. Misalnya ini gambar 1. Ini gambar gambar 2. Ini gambar 3. Oke, lalu tinggal saya panggil satu persatu image-nya di sini. Ini saya ganti gambar 1. Di sini gambar 2. Di sini gambar 3. Kalau kita coba save lalu refresh lagi layout kita. Nah, sudah ya. Nah, tapi karena kita pakai di sini container, ya kan, ayo kita atur dulu ya. Ini sepertinya width-nya, height-nya terlalu besar. Kita tambah di sini height. Kita atur aja misalnya 350. Karena image resolusinya jadi ngikutin resolusi asli image. Jadi kita atur height-nya aja dulu. Nah, sudah. Kan misalnya sudah sliding. Wah, kok nggak mau itu? Gambar 2.jpg, sorry. Oke. Nah, ini karena tadi kita pakai container, div dengan kelas container saja, maka dia size-nya itu tidak penuh kiri kanan layarnya, jadi hanya berada di sini batasnya. Sedangkan menu kita, navigasi kita ini, ya kan, full ya. Kalau kita lihat di navigasi kita tadi, mana nav kita? Nah ini, dia pakai container fluid. Ya boleh, silahkan kita pakai container fluid aja juga di sini. Ya kan? Biar seragam dengan navigasi yang ada. Nah, sudah. Ya kan? Oke, jadi sudah seragam dengan ininya. Dengan yang dimiliki navigasinya, ya kan? Lalu kalau kita perhatikan ini ada jaraknya, ya kan? Nih, image ini masih ada, belum betul-betul 100%, tapi coba kita atur mungkin di sini paddingnya. Padding X-nya itu kita nolkan saja biar tidak ada jarak. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Atau di sini kali. Padding sumbu X, saya buat size-nya itu 0. Tidak ada jarak antara di sumbu X. Nah, ini sudah kan. Tapi kelihatan ini ya, sangat jelek. Atau kita seragamkan aja yang ini tetap kontainer, yang di sini juga kontainer, jangan fluid. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi seragam ya. Oke. Atau biar lebih menarik, ini kontainer, yang ini fluid. Ya kan? Nah, di sini kita buat px 0. Nggak ada jarak di sumbu x sih, ya kan? Kiri kanannya. Oke, lalu ini slidernya sudah jalan pasti. Oke. Lalu setelah itu di baris kedua terdiri dari 2 kolom. Nah, yang kolom pertama ini lebih kecil dibanding kolom kedua. Kita atur aja, berarti 12 kita bagi 2, kalau rata kan 6. Kiri 6, kanan 6. Ini karena kita mau sidebarnya lebih kecil, ya kita bagi 2, tapi yang penting totalnya adalah 12, ya kan? Maka di sini di baris kedua, di sini saya buat aja div dengan call size-nya MD, ukurannya banyaknya adalah 4. Berarti kan 12 kurang 4 sisa 8 lagi kan? Maka di sini div dengan dengan kelas call MD, sisanya berapa dari 4 yang dipakai? Sebanyak 12, sisa 8 kan? Oke.
Nah, nanti di sini bisa aja kita kasih aja dulu keterangan kan. Ini sidebar, kan? Sidebar. Lalu ini ini body ataupun konten. Nah, kita lihat aja dulu ya. Nah, sudah terbagi dua ya. Nanti tinggal kita atur aja isi dari sidebarnya itu apa. Misalnya list group yang ini nih, ya kan? Ini saya copy. Lalu di sini sidebar ini saya ganti aja gitu. Save. Nanti tinggal kalian atur apa isinya yang mau kalian letakkan ya. Nah, ini ya kan, nanti di bodinya itu ya tinggal kalian isi aja apa yang kalian butuhkan. Misalnya saya buat aja lorem script di sini kan. Kalau di VS Code ada kita disediakan fasilitas yang namanya lorem script, tinggal kita enter aja gini, dibuatkan kalimat-kalimat random seperti ini ya. Nah, sudah. Nah, kalau mau diatur ininya jaraknya Pak terlalu mepet dengan slider ya boleh. Berarti row di atas ini kita atur marginnya dengan di atas atau margin sumbu, kalau atas apa Y ya. Kita atur size-nya 3, jarak atas bawahnya. Nah, jadi biar nggak terlalu merapat dengan yang ada di atas slider gitu kan. Nah, kalau mau kalian atur juga row kedua ini atau seperti ini ya. Ini tadi kayaknya nggak usah kita hapus aja PX-nya ini. Kita lihat. Udah. Lalu kalau di row kedua kita mau melihat misalnya nge-view dari versi mobile gimana Pak gitu kan, tinggal kita inspect aja. Nah, ini sudah saya aktifkan mobile view-nya, tinggal saya pilih mau apa. Ya kan? Nah, ini kan sudah rapi, ya kan? Nah, paling nanti di sini kok terlalu dekat jaraknya ini antara sidebar dengan konten kan? Berarti antar sesama kolom juga kita atur nanti jaraknya. Nah, ini kan di kolomnya kita atur nanti jaraknya. Misalnya saya buat aja di sini margin Y juga saya buat 2. Kita lihat. Oke. Di sini juga kita buat margin Y-nya sebanyak 2. Margin sumbu Y artinya ya, atas bawah. Ini kalau kita inspect, kalau nanti di view dari mobile, nah, sudah kan? Oke. Lalu yang terakhir di bagian baris ketiga itu footer. Nah, tinggal kita tambah aja di sini ini. Di sini nggak perlu repot, tinggal buat call aja. Sebanyak medium size-nya banyaknya adalah 12. Nanti tinggal kalian pakai paragraf juga boleh. Ataupun nanti di sini kalian buat di sini kelasnya ada lagi text center biar dia rata tengah teksnya. Tinggal kita kasih di sini simbol copy seperti ini 2024 misalnya. Kita lihat ya. Nah, sudah. Ya kan, kalau mau kalian kasih backgroundnya gelap pasti bisa lah. Di sini tinggal BG dark. Kalau nggak salah ya. Kita coba. BG dark, lalu teksnya kita gantilah teks white. Kan gitu ya. Kita lihat. Nah, sudah. Footernya kan. Nah, ataupun nanti ini mau kalian buat jadi warna dark juga bisa kan. Navbarnya. Mana navbarnya? Ini apa nih? Kita coba ya. BG dark. Nggak mau. Atau kita lihat aja di navbarnya di sini. Ini kan ada banyak pilihan warna nanti. Biasanya di bawah itu ada. Nah, ini kan. Nah, kalau mau seperti ini, berarti dia pakai yang mana? Ini kan, BG dark, baru border bottom. Ini ya, ini yang dark. Berarti ini saya hapus. Ini. Kayaknya seperti itu. Kita coba. Nah, sudah kan? Tapi ini teksnya warnanya maunya putih. Nah, tapi kalau di sini kita lihat border body, kalau coba kita copy juga ini, tambahkan di sampingnya di sini. Lalu coba refresh. Nggak mau. Atau ini kali ya. Ini coba kita tambah atribut baru database stem. Ini di sini. Coba ya.
Nah, sudah, ya kan? Nah, ini kalau kita lihat di mobile, udah. Kalau ini diklik, tuh, ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi jauh lebih ini ya. Kalaupun kalian mau si apa tadi? Si ini, si karoselnya nggak pakai kontainer di luar boleh nggak? Boleh aja sini. Saya cut row yang di atas ini saya hapus. Boleh. Jadi terdiri dari 2 row aja dia di sini. Nah, gini. Kita lihat hasilnya. Nah, kan sudah jauh lebih rapi lagi kan. Tuh, ya. Jadi artinya tinggal kalian improve aja dengan grid yang tadi, mau pakai kontainer dan row dan juga di dalam row ada kolom. Yang penting sesuai dengan susunan ini kan. Ya, jadi untuk merapikan itu udah pasti ada row dan kolomnya ya. Misalnya kayak ini membagi 2 kolom ya kan dalam satu baris sudah pasti harus pakai kontainer yang seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi lebih menarik lagi. Ataupun kalian mau mengganti apa namanya ini font stylenya ya, boleh tinggal pakai punya Google aja, Google Font misalnya. Misalnya kalian rasa Pak kurang menarik nih fontnya ya, boleh tinggal cari aja di sini Google Font. Lalu tinggal kalian cari mana yang menurut kalian bagus ataupun cocok untuk digunakan. Misal saya pakai yang ini nih. Ya kan, ini saya klik aja, lalu saya pilih mau yang seperti apa. Ya kan, misalnya yang ini nih, yang regular 400, saya klik aja tombol plus ini, lalu saya dikasih model yang mau diletakkan ke website kita dengan konsep apa, link atau import. Saya pakai import, lalu ini saya copy, lalu saya masukkan di ini, di bawah, di antara head, di sini, seperti ini sudah, lalu saya tambahkan aja di sini, body, CSS nih ya. Nah, di seluruh komponen ataupun elemen body, berikan CSS ini, font family. Jadi kita bisa custom juga dengan CSS yang kita punya. Tuh. Kalau kita lihat saya refresh. Nah, sudah berubah kan? Oke. Nah, jadi sudah jauh lebih menarik sedikit dengan hanya mengganti ini ya, apa namanya? Font style. Jadi tampilan cukup sudah berubah dibanding kalian menggonta-ganti warna gitu kan. Karena kadang ada beberapa website yang terlalu banyak kombinasi warna jadi kelihatan norak gitu ya. Tinggal kalian atur nanti apa kebutuhannya dari dalam satu ini halaman ini. Sesuai contohnya ini kan saya buat tadi seperti ini. Apanya layoutnya. Jadi sebelum membuat website itu sebenarnya kita harus bisa menggambarkan dulu layoutnya. Kira-kira seperti apa tata letaknya. Baru kita translate ke dalam HTML seperti ini. Ya, jadi itu saja dulu yang bisa saya berikan terkait bagaimana melakukan layouting ataupun mengajukan tata letak di dalam website. Nanti boleh kalian coba, nanti saya akan kirimkan juga ini dalam bentuk PDF ininya, apa namanya, script HTML-nya ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.